persatu. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul bersama, walaupun dalam link Zoom seperti ini. Dan kami dari Kedeputian SDM Aparatur, khususnya kami bersama teman-teman dari SDM Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, akan mensosialisasikan terkait dengan nilai ambang batas pengadaan P3K tahun 2021. Apakah paparan saya sudah bisa dilihat ya Mbak Fit? Sudah cukup jelas? Sudah Pak, iya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan nilai ambang batas P3K sebetulnya ada dua yang akan kita sampaikan, dua kelompok. Yang pertama adalah P3K guru, dan yang kedua adalah P3K non-guru. Sedangkan nilai ambang batas untuk CPNS sudah kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, yakni di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1023 tahun 2021. Dan alhamdulillah saat ini juga pelaksanaan SKD sudah dimulai Bapak Ibu sekalian, dan untuk pelaksanaan P3K guru dan P3K non-guru sebentar lagi juga akan kita mulai. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mewakili teman-teman di Panselnas ya, di Panselnas juga di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyampaikan hasil-hasil pembahasan kami, kesepakatan kami terkait dengan nilai ambang batas yang telah ditetapkan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai pengantar saja bahwa kita dalam merekrut ASN ini harus melihat beberapa hal yang kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan terkini. Jadi mungkin sedikit informasi, dan barangkali Bapak Ibu juga sudah terinformasikan juga bahwa kita baru saja sekitar sebulan ini melaunching apa yang disebut dengan core value ASN, yakni berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentu saja kaitannya dengan pengadaan SDM aparatur, baik di CPNS maupun P3K, hal ini menjadi poin penting, di mana calon-calon ASN yang akan kita rekrut, harapannya memenuhi core value ASN ini, dan juga secara employer branding juga akan menyadari apa yang harus mereka lakukan ke depannya, yakni bangga melayani bangsa. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dasar hukum untuk Permen Passing Grade ini ada di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Permen Pan RB ini mengatur tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Ya. Jadi khusus untuk JF jabatan fungsional guru di instansi daerah dan tahun 2021, sifatnya hanya untuk tahun ini. Sedangkan untuk guru di Kementerian Agama itu nanti ada keputusan Menteri Pan-RB yang berbeda yang nanti akan kami sosialisasikan di kemudian hari. Baik, kaitannya dengan Permen Pan-RB nomor 28 ini menetapkan perlu adanya passing grade atau nilai ambang batas yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 yang sudah ditandatangani Pak Menteri pada tanggal 1 September 2021 kemarin. Kemudian yang kedua adalah di Permen Pan-RB nomor 29 tahun 2021. Permen Pan ini mengatur terkait dengan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Jadi kalau yang 28 ngatur yang guru, khusus tahun 2021 dan pemerintah daerah, kalau yang 29 ini hanya mengatur jabatan fungsional selain guru, maksud kami, dan kemudian juga berlaku bisa multi-year. Jadi nanti Permen Pan ini bisa mengatur multi-year, hanya yang sifat-sifatnya khusus, hal-hal yang sifatnya khusus kita turunkan di keputusan Menteri Pan-RB. Seperti halnya yang untuk nilai ambang batas ini kita turunkan di keputusan Menteri Pan-RB nomor 1128 tahun 2021, yakni tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2021 yang juga ditandatangani pada tanggal 1 September 2021. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan apa sebetulnya yang materi yang ada di seleksi P3K tersebut Bapak Ibu sekalian. Ini sama, baik guru maupun non-guru, tapi nanti ada sedikit perbedaan dari jumlah soal, materi di kompetensi teknis, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai pengantar, seleksi kompetensi P3K berbeda dengan seleksi kompetensi CPNS. Ya. Kalau di seleksi kompetensi CPNS, kita mengenal secara garis besar ada 3 seleksi, yakni seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar,
dan selanjutnya seleksi kompetensi bidang. Sekali lagi untuk CPNS ada seleksi administrasi, kemudian SKD, dan dilanjutkan SKB. Sedangkan pada seleksi P3K itu hanya ada 2 seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi tidak ada lagi SKD dan SKB. Dirangkum dari satu kesatuan yang disebut dengan seleksi kompetensi. Tapi materinya pun juga berbeda dengan SKD dan SKB-nya CPNS. Materi yang di seleksi kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural yang ketiga, dan yang keempat wawancara. Dalam hal ini untuk sebagian besar wawancara dilakukan adalah berbasis komputer. Seluruhnya ini berbasis komputer dan dilakukan dalam satu rangkaian waktu, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang membedakan dengan seleksi CPNS. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan materi kompetensi teknis apa saja, itu pada intinya akan berisi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi intinya harus masing-masing akan menghadapi soal-soal terkait dengan jabatan yang akan dilamar. Sebagai contoh, misalnya guru ahli pertama, maka dia akan dihadapkan oleh soal guru. Kalau secara spesifik terkait dengan guru matematika, maka yang dihadapi adalah soal-soal matematika. Kemudian arsiparis ahli pertama, demikian juga akan menghadapi soal-soal terkait dengan kearsiparisan untuk diseleksi kompetensi teknis. Begitu juga misalnya Pranata Humas terampil dan sebagainya. Materi soalnya berbeda dengan materi soalnya SKB CPNS pada dasarnya, Bapak-Ibu sekalian. Karena sasaran atau tujuan yang kita tuju untuk P3K berbeda dengan apa yang kita tuju untuk CPNS. Pada dasarnya untuk P3K kita ingin menyasar mereka yang memiliki, ya, tujuannya adalah kita ingin merekrut profesional, ya, expert di bidangnya yang siap pakai. Jadi ada 2 kata kunci, profesional dan siap pakai. Oleh karenanya itu, seperti pada waktu pendaftaran dan sebagainya sudah dilakukan persyaratan, pengalaman dan sebagainya, sertifikat dan sebagainya. Itu sudah selesai saya pikir untuk sampai di sini. Dan kemudian secara garis besar saja, secara tegas kami nyatakan bahwa untuk seleksi kompetensi teknis nanti akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda tergantung dari jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang kedua adalah materi soal kompetensi manajerial. Pada kompetensi manajerial akan berisi atau akan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. 8 poin ini nanti yang akan keluar pada materi soal kompetensi manajerial. Dan ini berlaku sama untuk seluruh jabatan. Baik guru maupun non-guru, P3K akan menghadapi atau mengerjakan soal yang sama. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baik. Selanjutnya materi yang ketiga adalah materi soal kompetensi sosiokultural. Tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam perang pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang memiliki 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, 2. Kemampuan berhubungan sosial, 3. Kepekaan terhadap konflik, yang keempat adalah empati. Jadi 4 hal ini, 4 poin ini yang akan diukur, Bapak-Ibu sekalian. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Dan ini sama halnya dengan kompetensi manajerial, seluruh peserta P3K akan menghadapi soal yang sama. Baik,
Selanjutnya materi soal untuk wawancara. Materi soal wawancara ini ditujukan untuk menilai integritas dan moralitas. Ya. Ada 2 poin yang dinilai di sini, adalah integritas dan moralitas. Bapak Ibu sekalian, karena P3K kita jumlahnya cukup besar tahun ini untuk formasi di guru saja hampir 500.000 sekian, 526.000, dan kemudian P3K non guru yang juga cukup besar, maka pada dasarnya Panselnas menyediakan soal wawancara yang berbasis komputer. Jadi berbasis CAT. Jadi nanti dalam satu rangkaian ketika tadi kompetensi teknis selesai, manajerial sosial kultural juga berbasis komputer selesai, maka kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berbasis komputer. Ini juga seragam Bapak Ibu sekalian untuk seluruh materi untuk seluruh peserta P3K baik di guru maupun non guru. Baik Bapak Ibu sekalian, itu terkait materi. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan, mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan, hanya untuk P3K jabatan fungsional non-guru, nanti akan dilaksanakan dengan metode CAT-BKN. Ya, nanti dengan CAT-BKN, kebetulan Pak Kapus yang PPSS yang dari BKN sore ini juga berkenan hadir. Kemudian untuk P3K yang guru, ini dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK-nya Kemendikbudristek. Ya. Jadi dilakukan menggunakan Kemendikbudristek yang tersebar di seluruh jaringannya di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga dalam kesempatan ini Bu Ses Dirjen PTK juga telah hadir bersama kita. Baik, itu dari sisi pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini barangkali yang sudah ditunggu-tunggu. Nilai ambang batas pengadaan, pertama kami sampaikan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk JF Guru tahun 2021. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021 yang saat ini secara bersamaan sudah kita upload di jdih.menpan.go.id. Nanti linknya kami berikan Bapak sekalian. Kemudian terkait dengan sebelum masuk ke nilai ambang batas, kami sampaikan berapa durasi pengerjaan dan jumlah soal serta bagaimana pengaturan bobot nilainya Bapak Ibu sekalian. Ini juga penting dipahami. Yang pertama dari ini untuk guru dulu ya, yang untuk guru terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknis, ya, nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit. 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal. Jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit, kemudian bobot ketika menjawab benar 5, dan ketika salah 0, tidak menjawab juga 0. Ya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 500. Ya, karena 100 butir kalau benar menjawab 5 menjadi 500. Kemudian yang kedua, ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosiokultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit. Ya. Jadi untuk guru, kompetensi manajerial dan sosiokultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial kultural. Kemudian bagaimana bobot nilainya? Untuk kompetensi manajerial, menjawab yang paling sesuai adalah 4, kurang sesuai 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Kemudian kalau tidak menjawab, nilainya adalah 0. Itu untuk kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosial kultural, itu gradasinya 5. Jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 kalikan 5, yaitu 200. Ini nilai maksimumnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara. Wawancara durasinya sepanjang 10 menit Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan 10 butir soal. 10 butir soal dikerjakan 10 menit dan gradasinya 4. Menjawab paling sesuai adalah 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Dan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru, seleksi P3K guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal. Atau nilai maksimumnya adalah 740. Dan kami sudah mendapat informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis. Jadi sekali lagi di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan, kemudian barulah
masuk ke kompetensi teknis. Nanti barangkali bisa dilihat di juklak di P3K guru. Baik, ini terkait durasi dan jumlah soal, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya. Sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu, Bapak Ibu sekalian. Kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Ya. Jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra kita berikan tambahan waktu. Ya. Jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit, yakni menjadi 150 menit. Kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit. Dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit. Sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra waktu yang diperlukan adalah 220 menit. Ini berbeda dengan yang kategori umum yang hanya 170 menit saja. Baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya Bapak Ibu sekalian. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis yang tadi nilai maksimalnya adalah 500, nanti akan disampaikan terlampir di Kemenpan tersebut. Kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural yang nilai maksimumnya 200, nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi sekali lagi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu merupakan nilai kumulatifnya itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200. Kemudian yang ketiga untuk wawancara. Untuk wawancara nilai maksimalnya adalah 40, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24. Gitu. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK, maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga, rekan kami Mas Yoga untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu yang tergabung di Zoom meeting dan melalui streaming YouTube, perkenalkan saya Yoga Faisal selaku analis kebijakan di Kementerian PNRB yang juga sebagai tim penyusun Permen PAN-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan CR guru pada instansi daerah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ari tadi, bahwasanya nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis CR guru tahun 2021 berbeda-beda tiap mata pelajaran. Misalnya bisa kita lihat dalam screen di layar Bapak Ibu, bahwasanya untuk guru kelas satuan pendidikan TK itu nilai ambang batasnya 260. Berbeda dengan nomor 7 untuk guru kelas mata pelajaran guru kelas di satuan pendidikan SD, nilai ambang batasnya adalah 320. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwasanya untuk nilai ambang batas yang sama untuk satuan pendidikan, seluruh satuan pendidikan adalah guru agama. Guru agama Buddha, guru agama Hindu, guru agama Islam, guru agama Katolik, guru agama Kristen, di semua satuan pendidikan memiliki nilai ambang batas yang sama atau mencatatkan nilai ambang batas yang sama, yaitu 325. Untuk mata pelajaran lain akan ditentukan seperti berikut, contohnya penjas orkes nomor 8, Bapak Ibu. Jenjang SD, penjas orkes, nilai ambang batasnya itu sebesar 275. Dan untuk guru mapel lain seperti guru bahasa, itu juga berbeda-beda dari setiap jenjang satuan pendidikan. Untuk guru SMP, misal bahasa Indonesia di SMP, nilai ambang batas yang disyaratkan adalah 265. Guru bahasa Inggris 270. Nanti di SMA berbeda lagi Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak lagi 265 dan 270. Untuk guru SMP, contoh kita ambil nomor 16 di jenjang SMP. Itu nilai ambang batasnya 270. Kita bandingkan dengan guru SMA pada nomor 43 di mata pelajaran yang sama, bimbingan konseling itu 285. Jadi masing-masing guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berbeda, nilai ambang batasnya pastilah berbeda, kecuali untuk guru agama di seluruh jenjang itu sama, dan guru agama apapun itu sama.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya bisa dilihat untuk yang SMK. Yang SMK karena sangat banyak sekali rumpunnya, rumpun mata pelajaran di SMK, bisa dilihat untuk agribisnis perikanan, ikan hias, produksi pengolahan perkebunan, itu dikelompokkan untuk materi soalnya. Misal contoh kita ambil produksi dan pengelolaan perkebunan nomor 65. Itu materi yang diujikan nanti adalah seputar agribisnis tanaman. Nilai ambang batasnya 270 sama dengan agribisnis tanaman, agribisnis tanaman perkebunan. Untuk rumpun agribisnis tanaman itu nanti sama semua untuk di jenjang SMK. Selanjutnya kita ambil contoh lagi untuk guru bahasa di SMK ya. Guru bahasa di SMK kan banyak sekali rumpunnya. Ini juga berbeda-beda ya. Guru bahasa Arab nomor 84, guru bahasa Arab itu 275, bahasa Indonesia 310, guru bahasa Inggris 285 dan sebagainya. Sebelumnya selanjutnya Pak ya. Baik, untuk SMK juga terdapat guru mata pelajaran umum kimia contoh nomor 115 itu nilai ambang batasnya 290. Dan contoh kita ambil lagi guru yang sebidang, misal untuk materi teknis pelayanan kesehatan nanti akan diujikan pada guru mata pelajaran nomor 120, asisten keperawatan, nomor 121, caregiver, nomor 122, dental asisten. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melamar, untuk peserta yang akan melamar, tolong diperhatikan mata pelajaran yang Bapak Ibu daftar dan materi soal teknis seperti apa dan nilai ambang batasnya seperti apa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, nilai kumulatif maksimal yang Bapak Ibu dapat nanti adalah 500 poin. Kalau benar dikali 5, kalau salah dan tidak menjawab dapatnya 0. Jadi nilai ambang batas di sini adalah 200 sekian dari 500 poin. Sekali lagi saya ingatkan, kalau benar itu kali 5, salah itu dapatnya 0, tidak menjawab dapat 0, nilai maksimum 500, dan nilai ambang batas masing-masing seleksi teknis pada satu kompetensi teknis pada mata pelajaran itu berbeda-beda. Begitu Pak Ari yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih Mas Yoga. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian untuk nilai ambang batas guru. Jadi nilai ambang batas untuk jabatan fungsional guru tadi sudah kami sampaikan. Dan selanjutnya akan kami sampaikan untuk Kemenpan RB 1128 untuk nilai ambang batas yang jabatan fungsional. Maksudnya di sini adalah jabatan fungsional yang selain guru Bapak Ibu sekalian. Ini ada di Kemenpan RB nomor 1128. Jumlah terkait dengan durasi dan komposisi soalnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Khususnya untuk kompetensi teknis. Ya. Kompetensi teknis untuk JF yang selain guru itu hanya ada 90 butir soal. 90 butir soal. Sehingga bobotnya sama, kalau dia menjawab benar 5, kemudian kalau salah 0, sehingga nilai maksimumnya adalah 450. Kemudian pengaturan waktunya, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural dan wawancara pada dasarnya sama, baik guru maupun non-guru ya. Tadi 25 butir, kemudian 20 butir, dan 10 butir. Itu sama. Kemudian nilai maksimumnya juga sama. Hanya di sini terdapat perbedaan untuk durasi waktunya, Bapak-Ibu sekalian. Durasi waktu untuk yang jabatan fungsional non-guru itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dalam satu rangkaian waktu. Ini disesuaikan dengan sistemnya di BKN menjadi 120 menit. Ya, menjadi 120 menit. Jadi sekali lagi dalam satu rangkaian waktu. Berbeda dengan yang guru tadi. Kemudian wawancara itu rangkaian waktu yang berbeda. Setelah selesai di 3 atas itu tadi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara selama 10 menit. Tapi materi dan butir soalnya ketentuan penilaiannya sama dengan yang guru. Sehingga totally Bapak Ibu sekalian, untuk jabatan fungsional non-guru, itu waktu yang dibutuhkan adalah 130 menit dan mengerjakan 145 butir soal. Sekali lagi, 130 menit untuk 145 butir soal. Dan nilai maksimumnya adalah 690. Baik. Selanjutnya, khusus untuk penyandang disabilitas sensorik netra, ada pengaturan waktu khusus, Bapak-Ibu sekalian. Kalau tadi yang untuk kategori umum 120 menit, maka untuk disabilitas sensorik netra itu terdapat penambahan waktu 30 menit menjadi 150 menit untuk pengerjaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dalam satu rangkaian, 150 menit.
Kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang tadinya untuk yang kategori umum adalah 10 menit, kalau untuk sensorik netra menjadi 15 menit. Sehingga totally adalah 165 menit. Baik, sedangkan untuk ambang batasnya Bapak Ibu sekalian, untuk ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan wawancara sama halnya dengan yang guru tadi, yakni nilai ambang batasnya adalah 130 dari nilai maksimum 200 dan 24 dari nilai maksimum 40. Ya. Sedangkan untuk seleksi kompetensi teknis adalah terlampir. Di sini nilai maksimumnya adalah 450, berbeda dengan guru. Guru tadi nilai maksimumnya adalah 500. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan nilai ambang batas untuk jabatan fungsional selain guru ini, kami persilakan Mas Widita untuk menyampaikannya. Silakan. Terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Widita Argagani dari Kedeputian SDM Aparatur. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari bahwa nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis itu tergantung dari jabatan yang dilamar. Dan perlu diingatkan kembali bahwa nilai maksimal dari seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional non-guru adalah 450. Namun para pejuang NIP yang saya hormati tidak perlu sampai harus memperoleh nilai maksimal tersebut untuk sampai lolos. Yang perlu Bapak dan Ibu sekalian lakukan adalah setidaknya meraih nilai lebih tinggi dari nilai ambang batas yang telah ditetapkan pada keputusan Menteri PAN-RB nomor 1128 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2021. Izinkan saya untuk sedikit menyampaikan beberapa nilai ambang batas dari total 162 nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat memang nomor 1 adalah ahli pertama penyuluh keluarga berencana, nilai ambang batas 203. 203 ini merupakan nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai-nilai ambang batas lainnya. Kemudian kita juga dapat melihat untuk jabatan nomor 6, ahli pertama pelatih olahraga bernilai 248. Ini merupakan nilai ambang batas yang lumayan dibandingkan dengan nilai ambang batas lainnya. Namun juga ada yang memang cukup tinggi, yaitu nomor 15, ahli pertama pembina jasa produksi bernilai 293 dari total nilai seleksi kompetensi teknis 450. Kemudian untuk rumpun jabatan nakes, kami menetapkan semuanya itu adalah 225 berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Mungkin bisa dilanjut slide-nya, mohon izin. Oke, untuk nomor 90, kita bisa melihat teknisi siaran ahli pertama, termasuk juga nilai yang ditetapkan rendah, yaitu 203. Begitu juga dengan pemula asisten peranata siaran nomor 91. Kemudian untuk rumpun jabatan pertanian, berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementerian Pertanian, beberapa rumpun jabatan pertanian kami berikan nilai ambang batas sebesar 248. Ini lumayan untuk pencapaian yang harus dilakukan. Kemudian juga ada pun jabatan-jabatan yang nilai ambang batasnya tertinggi yaitu 293. Ini bisa kita lihat pada nomor 141 dan 142 dan sekitarnya, yaitu jabatan ahli pertama analis perkebunan raya, ahli pertama peneliti, dan ahli pertama perisalah legislatif. Mungkin bisa lanjut Pak Ari. Kemudian juga untuk yang terakhir saya bacakan saja sedikit untuk Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur kami tetapkan di real 225. Kemudian untuk ahli asesor
Pertama, ahli pertama asesor SDM aparatur adalah 248, kemudian nomor 161, ahli pertama pengamat meteorologi dan geofisika senilai 248, dan yang terakhir jabatan nomor 162, ahli pertama penyuluh hukum, yaitu 270. Sekian mungkin dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Ari. Ya, baik. Terima kasih Mas Widita. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi terkait dua nilai ambang batas. Yang pertama adalah nilai ambang batas untuk jabatan fungsional guru, dan yang kedua jabatan fungsional untuk yang non guru terkait dengan nilai ambang batas. Kemudian sebagai informasi tambahan Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kami sampaikan juga bagaimana nanti jika terjadi nilai akhir sama, gitu ya. Sebetulnya ini sudah diatur di masing-masing Permenpan, Permenpan RB nomor 28 pasal 30 dan Permenpan RB 29 pasal 29. Ya. Kalau nanti terjadi pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan bisa didasarkan pada kriteria ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dipilih yang nilai kompetensi teknisnya yang lebih tinggi. Kalau A masih sama juga, maka ditentukan berdasarkan nilai kumulatif atau nilai penjumlahan antara kompetensi manajerial dan sosiokultural yang lebih tinggi. Tadi kan passing grade-nya 1 ya, kompetensi manajerial dan sosiokultural itu 1, sehingga itu yang lebih tinggi. Kalau masih B masih sama juga, maka ditentukan berdasarkan nilai wawancara yang lebih tinggi. Kalau masih sama juga Bapak Ibu sekalian, maka yang kelulusannya ditentukan berdasarkan usia pelamar yang lebih tinggi. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang sama lagi ketika sampai usia pelamar ini untuk sebagai penentuan kelulusan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, khusus untuk JF yang fungsional itu juga ada penambahan nilai ya. Penambahan nilai ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan terkait pelamar disabilitas. Jadi pelamar disabilitas nanti yang sudah diverifikasi sebagai disabilitas dan kemudian sudah benar gitulah lolos seleksi administrasi, maka nanti yang bersangkutan akan mendapatkan nilai tambahan kompetensi teknisnya sebesar 10%. Sebesar 10%. Sedangkan kemudian yang kedua, ada juga penambahan nilai karena memiliki suatu sertifikat kompetensi tertentu. Itu sudah ditetapkan pada Kemenpan RB 981 tahun 2021 yang sebelumnya juga sudah kami sosialisasikan. Itu juga ada paling penambahan nilai paling tinggi 25%. Jadi monggo silahkan kalau ada yang ingin melihat lagi sertifikat seperti apa, tapi ini kemudian harus sudah diselesaikan pada waktu pendaftaran kemarin. Ya. Pada waktu pendaftaran kemarin sertifikat ini sudah diperiksa. Kemudian nanti nilai tersebut akan dijumlahkan, tapi pada prinsipnya nilai tidak akan lebih dari 100 ya, tidak akan lebih dari 100%. Jadi taruhlah misalnya seseorang yang kompetensi teknisnya bernilai 90, kemudian dia juga memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai, dia mendapatkan 25, maka nilai akhir yang bersangkutan bukannya 90 ditambah 25 atau 115, bukan seperti itu, tapi tetap di 100 nilai maksimumnya. Saya kira demikian, itu mungkin ketentuan yang perlu kami sampaikan juga untuk walaupun tidak secara detail kita sampaikan di Kemenpan yang kita sosialisasikan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu materi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami bisa membuka kesempatan tanya jawab dan barangkali ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasikan kembali terkait dengan sosialisasi ini. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Fil, moderator. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita pada hari ini yang telah memaparkan sosialisasi. Perlu kami informasikan bahwa saat ini telah bergabung dalam kanal YouTube Kementerian Pan-RB kurang lebih sebanyak 6.800 peserta yang sedang menonton live melalui YouTube. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap pengadaan CASN tahun 2021. Dan kami juga sudah menghimpun 3 pertanyaan pertama yang telah masuk melalui Zoom dan kanal YouTube. Untuk pertanyaan pertama, apakah nilai ujian pada seleksi P3K guru akan real time seperti CAT CPNS? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah soal teknis terdapat nilai ambang batas per mata pelajaran?
Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bagi pemilik sertifikat pendidik masih tetap harus mengerjakan soal teknis atau seperti apa? Silahkan kepada Bapak Ari. Baik, terima kasih Mbak Vin. 3 pertanyaan pertama terkait dengan guru real time seperti CPNS. Ini alhamdulillah bersama kita sudah hadir Bu Sesdijen GTK atau yang mewakili Mas Adika. Kemudian nanti bisa dijelaskan terkait juga sertifikat pendidik apakah kemudian nanti perlu mengikuti atau tidak itu. Kemudian terkait dengan passing grade tadi sudah kami sampaikan adalah per mapel ya, per mata pelajaran. Ya, per mata pelajaran. Jadi mata pelajaran pun beda-beda. Misalnya matematika SMP akan berbeda dengan matematika SMA gitu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilakan Bu Sesdijen, Bu Profesor Nunu masih hadir? Atau Mas Adika masih hadir? Mbak, di-mute kali ya? Enggak. Baik, mungkin belum hadir. Oke. Kalau gitu, oke. Monggo silakan Bu Nunu. Mohon maaf tadi pertanyaannya apa, Mbak? Real time? Iya, seperti itu Pak, real time. Mas Dika bisa menambahkan, Mas Dika? Mas Dika mungkin di unmute juga, tolong. Adika, Mbak, atas nama Adika. Jadi ada jeda waktu beberapa hari, Pak. Beberapa saat ya Bu ya, near real time jadinya ya. Ya real time. Tapi jadi nanti sepemahaman kami, jadi nanti begitu selesai mengerjakan langsung keluar nilainya. Gitu. Ya, tapi tidak pada saat mengerjakan. Berbeda, agak sedikit berbeda dengan BKN. Monggo, ya. Mas Adika barangkali ada yang ditambahkan? Oke Pak, terima kasih. Mohon maaf tadi ke-mute soalnya. Iya. Nilai benar salah itu akan keluar real time Pak, setelah selesai mengerjakan, walaupun nanti tetap ada perhitungan nilai matang Z-score. Ya. Baik, karena kemudian nanti harus dipertimbangkan dengan afirmasi nilai tambahan yang 10%, 15% dan sebagainya perlu ditambahkan di situ ya Mas ya. Jadi tidak semata-mata real time seperti itu. Betul Pak. Kemudian tadi yang sertifikat pendidik, apakah masih tetap mengikuti seleksi kompetensi teknis atau cukup manajerial dan sosiokultural sama wawancara saja? Tetap mengikuti seleksi kompetensi teknis, Pak. Oh ya, siap. Jadi tetap mengikuti ya Bu ya? Ya. Baik. Saya Mas Dika ya, tetap mengikuti ya. Iya, Bu Ses. Iya, siap. Baik. Itu sudah terjawab, Mbak? 3 pertanyaan pertama. Monggo silakan. Selanjutnya. Mohon izin Bu, tetap standby ya Bu. Ya, siap. Mas Dika itu, kalaupun saya ngilang sebentar, ada Pak Andika yang menguasai semua persoalan. Mbak Vin, monggo pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nunu dan Bapak Andika selaku narasumber pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari kanal YouTube, apakah afirmasi guru ditambahkan setelah memenuhi passing grade atau sudah di awal mendapat afirmasi? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah peserta seleksi selesai ujian dapat diperoleh nilai baik seleksi manajerial dan wawancara yang dicetak oleh proktor sehingga diketahui siapa yang berhak menjadi P3K? Ya, baik. Pertama terkait dengan nilai tambahan ya, nilai tambahan yang 10% untuk mereka 15% yang berusia di atas itu tadi yang terdaftar di Dapodik dan seterusnya itu nanti dihitung sebagai nilai yang untuk perhitungan passing grade. Jadi seolah-olah tabungan di awal. Mereka sudah mendapatkan nilai itu sebelum mengikuti tes. Itu yang pertama. Jadi nanti tinggal berapa dia dapat nilai tersebut kemudian ditambahkan, tapi maksimumnya tidak bisa lebih dari 100%. Jadi taruhlah dia sudah mendapatkan nilai tadi, afirmasi 15 dari Dapodik, tapi kemudian dia mengerjakan soal, dia sanggup mendapatkan nilai 90% gitu taruhlah ya. Maka kemudian nilai maksimumnya bukan 90% ditambah 15% menjadi 105 bukan, tapi tetap maksimumnya adalah 100. Kemudian yang kedua pertanyaannya dapat diperoleh nilai manajerial sosiokultural? Iya,
Seperti itu, nanti tetap diumumkan terkait dengan nilai manajerial sosiokulturalnya seperti apa. Saya kira demikian jawabannya, Mbak. Baik, Bapak. Masih terdapat pertanyaan nih, Pak. Apakah wawancara dilaksanakan bersamaan dengan kompetensi teknis atau di waktu yang berbeda? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jika tahun lalu pernah mengikuti seleksi CPNS, apakah nilai tahun lalu dapat digunakan untuk ujian P3 KPA tahun ini? Ya, baik. Tadi pertanyaan yang pertama apa, Mbak? Saya sudah lupa. Apakah wawancara? Wawancara ya. Ya, dilaksanakan bersamaan dengan ya. uji. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan bahwa wawancara dalam satu rangkaian, terutama untuk guru. Ini kan jumlahnya besar sekali. Jumlah pesertanya hampir 1 juta ya, 1 juta. Kemudian begitu mereka hadir di tempat, mereka akan mengerjakan teknis, manajerial sosiokultural, kemudian juga wawancara yang berbasis komputer. Jadi langsung pada saat itu menggunakan komputer, tidak beda hari. Kemudian nilainya juga sudah langsung bisa diketahui juga. Itu terkait wawancara yang berbasis komputer. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Mbak? Ya Pak, jika tahun lalu pernah ikut seleksi CPNS, apakah nilai tahun lalu dapat digunakan untuk ujian P3 KPA tahun ini? Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, berbeda. Nilai CPNS yang tahun lalu, jumlah soal, komposisi soal, dan lain sebagainya berbeda dengan tahun ini. Jadi tidak bisa untuk CPNS nilai yang tahun lalu digunakan tahun ini. Apalagi digunakan untuk seleksi P3K. Memang jalurnya berbeda, dan konsepnya kita merekrut P3K dan konsep merekrut CPNS berbeda. Sehingga tidak dapat digunakan nilai tersebut. Demikian, Mbak. Berikutnya. Baik, masih terdapat pertanyaan nih Pak melalui YouTube dan Zoom. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat mendaftar sebelum usia 35, tetapi sekarang sudah masuk usia 35 tahun, apakah dapat keringanan atau afirmasi untuk seleksi P3K? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika nilai real time, kapan peserta dapat melihat nilainya dan di mana nilai tersebut bisa diakses? Ya, baik. Jadi gini, patokannya adalah ketika mendaftar. Ketika mendaftar yang bersangkutan berumur 35 tahun. Belum berumur 35 tahun, maka kemudian yang bersangkutan bisa mendaftar sebagai CPNS. Gitu. Kemudian juga tadi perhitungan afirmasi juga pada waktu mendaftar. Gitu, perhitungannya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, nilai? Jika nilai real time, kapan peserta dapat melihat nilainya, ya. Pak, dan di mana nilai tersebut bisa diakses? Baik, ini ada 2 sistem yang dipakai. Untuk BKN seperti biasa menggunakan sistemnya CPNS yang mungkin saat ini juga bisa dilihat dengan link YouTube dan lain sebagainya. Itu pada prinsipnya secara real time. Nanti mungkin Pak Kapus PPSS bisa menambahkan. Kalau untuk yang P3K guru seperti tadi sampaikan, near real time. Jadi tidak langsung apa yang dikerjakan di situ muncul. Tapi begitu selesai yang bersangkutan selesai mengerjakan, maka kemudian akan ditampilkan secara near real time oleh masing-masing proktor di tempat lokasi tes. Kemudian mungkin untuk mempertegas barangkali dari Pak Kapus PPSS kami persilakan, atau yang mewakili, Pak Ridwan? Ada yang mewakili dari BKN? Mohon bisa di-unmute. Rupa-rupanya tidak ada. Oke, tapi mungkin... Ya Pak, gimana Pak Ari? Sorry. Kalau BKN nilainya near real time, mohon penegasan Pak. Ya, betul Pak. Untuk Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ari dan teman-teman, ada Bu Ses juga ya, Bu Ses di Jen GTK, Bu Prof. Nunu. Betul Pak, untuk yang menggunakan aplikasi CAT BKN, yaitu CPNS ya, SKD, SKB, serta P3K non-guru, itu semuanya akan real time. Pada saat selesai, peserta langsung bisa melihat nilainya di atas, di depan layarnya, sekaligus bisa mencatat. Sekaligus sejak awal mulai ujian langsung akan kami lempar ke YouTube, jadi ada live streaming YouTube. Nah, tahun ini ada tambahan buat orang tua peserta, teman-teman, para supporternya gitu ya. Kalau misalnya tidak punya kesempatan atau lain-lain, susah melihat YouTube karena terus saja muter-muter gitu ya.
pada akhir hari atau pada akhir selesai silakan masuk ke https://sertifikat.bkn.go.id. Jadi sertifikat sambung ya, .bkn.go.id, dengan memasukkan NIK dan nomor peserta langsung keluar saat itu dalam bentuk dalam bentuk sertifikat Pak, bahwa Ridwan atau Pak Ari Katmoko TWK segini, TIU segini, TKP segini, atau untuk yang P3K non guru ya teknis segini, kemudian manajer sosial kultural setelah wawancara segini, langsung tertandatangani secara digital oleh Pak Deputi Sinka, Pak Salman. Demikian Pak Ari, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Monggo Mas Adika, bagaimana untuk yang chat CAT UNBK? Baik Pak. Jadi di lokasi ujian itu sudah dapat dilihat nilai real time-nya Pak. Walaupun nanti belum terlihat batasan lulus atau tidak. Namun untuk alamat pengumumannya nanti alamat online-nya nanti akan diumumkan kemudian, Pak. Siap. Jadi sama-sama ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ridwan, Mas Adika. Next, Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin ini masih ada yang belum mengetahui lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi itu seperti apa, Pak? Baik, sertifikat kompetensi sebetulnya ini untuk JF yang non guru ya. Untuk JF yang non guru sebetulnya ada, saya share lagi, ada di Permenpan, ada Kemenpannya Bapak Ibu sekalian. Untuk JF non guru, untuk JF non guru Bapak Ibu sekalian, itu ada keputusan Menteri Pan-RB nomor 981 tahun 2021. Ini juga sudah kami sosialisasikan dan bisa di-download di JDIH kami juga. Di situ ada aturan-aturan untuk jabatan fungsional dan sertifikat yang bisa dijadikan sebagai tambahan nilai. Tapi sekali lagi ini pada waktu pendaftaran kemarin. Kalau pada titik ini sudah tidak bisa lagi untuk menambahkan sertifikat-sertifikat tersebut. Misalnya adalah untuk ahli pertama, penerjemah. Itu bisa mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% untuk kompetensi teknis apabila memiliki misalnya contoh lain, misalnya untuk pekerja sosial. Pekerja sosial ahli pertama juga ada penambahan nilai sebesar 25% untuk sertifikat untuk kompetensi teknis apabila yang bersangkutan pada waktu pendaftaran kemarin mengajukan sertifikat kompetensi pekerja sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial. Juga misalnya pustakawan akan mendapatkan nilai tambahan 15% apabila mengajukan sertifikat kompetensi kerja pustakawan yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, saya yakin saya nggak akan bisa bacakan satu persatu. Ada juga keterampilan Apakah bisa digunakan? SIM PKB itu apa ya? Saya nggak begitu familiar.
dari Kemendikbud. Mungkin Mas Andika bisa bantu SIM PKB itu apa, Mas Andika? Saya nggak begitu familiar. Mungkin singkatannya apa, SIM PKB? Mas Andika ada informasi? Oh, Mas Nugroho yang akan jawab. Mohon di unmute itu Mas Nugroho itu. Izin Pak. Ini kalau untuk unmute soalnya harus izin dulu soalnya. Siap. Baik Pak, SIM PKB itu SIM yang ada di kami, database guru-guru yang memuat intinya SIM singkatannya itu Sistem Informasi Manajemen untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah di situ database guru-guru ada data nilai, data kompetensi terakhir, bagaimana profesionalnya, bagaimana pedagogiknya dan sebagaimana macamnya. Namun itu tidak menjawab untuk apakah dia telah memiliki kompetensi atau tidak, karena batasan kompetensi atau tidak itu ya berdasarkan sertifikat pendidik. Sedangkan data sertifikat pendidik itu sudah ada di Dapodik ya, jadi nggak perlu sampai ke situ ya Mas Andika. Integrasi Dapodik dengan data dari referensi dari LPTK Pak, dari kampus-kampus. Ya. Ya. Jadi pada prinsipnya tidak bisa Bapak Ibu sekalian untuk yang tadi apa yang terkoneksi dengan SIM PKB. Tidak bisa secara langsung seperti itu. Saya kira demikian Mbak jawabannya. Baik Pak, ini juga masih ada satu pertanyaan lagi yang masih banyak menanyakan, apakah harus melakukan swab test sebelum pelaksanaan atau vaksin Pak saat akan mengikuti pelaksanaan? Oke. Baik, ini di sisi pelaksanaan ya, monggo ini agak sedikit berbeda-beda. Monggo dari sisi pelaksanaan Mas Andika dulu barangkali. Vaksin dan lain sebagainya, ini ada pertanyaan terkait ini, nanti setelah itu dari BKN. Monggo silakan Mas Andika. Unmute, Mbak. Izin Pak, tadi Mas vaksin ya Pak? Ya, vaksin dan lain sebagainya. Apakah ada kewajiban untuk di situ? Izin Pak, jadi berdasarkan surat BKN terakhir, sudah ada pengumuman bahwa untuk seleksi ASN dari Satgas COVID itu diwajibkan untuk tes swab, dan khusus untuk Jawa, Bali, dan Madura diwajibkan vaksin. Setidaknya dosis pertama kalau nggak salah seperti itu. Nah, namun di surat dari BKN, di situ disebutkan baru untuk seleksi kompetensi PNSD dan non-guru, P3K non-guru. Nah, saat ini kami untuk P3K guru sedang mengkonfirmasi kembali, walaupun sebetulnya yang kami tahu bahwa jawabannya pasti akan sama dengan surat edaran dari BKN sebelumnya. Namun secara eksplisit untuk P3K non-guru memang belum dari surat BKN itu belum tertera intinya itu Pak. Dan sebentar lagi akan ada juga pemberitahuan terkait itu dari Dikbud atau gimana Mas dari GTK? Nanti kami kan bersurat untuk konfirmasi hal tersebut. Ya. Walaupun nanti jawabannya kami sudah dapat bocoran, pasti persentase terbesarnya jawabannya sama Pak, dengan seleksi P3K non-guru dan PNS. Nah, untuk itu kami sedang berusaha untuk dapat memfasilitasi di daerah masing-masing. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah daerah, dengan Kementerian Dalam Negeri, agar vaksin itu dapat dilakukan khususnya bagi guru-guru calon peserta tes di tanggal 13 nanti, karena kita nanti tesnya tanggal 13, itu akan ada fasilitasi untuk vaksin khususnya untuk Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Ya, terima kasih. Monggo, dari sisi BKN Pak, kalau untuk pelaksanaan di BKN mungkin bisa disampaikan Pak Ridwan, walaupun mungkin sosialisasinya udah ke sana ke sini ya Pak Ridwan, tapi monggo kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Secara nasional mungkin sudah disebutkan seperti yang Mas Andika ya, untuk Jawa, Madura, Bali wajib vaksin minimal pertama. Kemudian untuk seluruh Indonesia
swab antigen minimal 1 kali 24 jam atau sehari sebelumnya, atau PCR 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelumnya. Namun Bapak Ibu, kami sudah menerima beberapa respon positif. Saya sebut misalnya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, atau ada yang menyusul kemudian. Seluruh Pemda di Kalimantan Barat, Kota Batam, Lahat, Muara Enim, Mataram, Musi Banyuasin, itu gubernur atau bupati atau wali kota setempat Pak Ridwan terputus? Putus ya Mbak ya? Oke. Ya, sorry. Iya, monggo, lanjut. Restart Pak. Jadi saya sebut ulang lagi, beberapa kepala daerah, seluruh Pemda di Kalimantan Barat, Kota Batam, Lahat, Muara Enim, Mataram, Musi Banyuasin, Probolinggo, dan lain-lain tempat sudah mulai banyak yang menggratiskan swab antigen ini Pak, atas kebaikan hati Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati. Ya, ini yang kami endorse juga ke teman-teman Kakanrek yang juga hadir di sini, Kepala Kantor Regional BKN, untuk ayo lomba-lombaan yuk, bagus-bagusan jadi Bupati, Wali Kota, Gubernur gitu. Jadi semakin banyak yang swab menggratiskan, caranya datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat hanya dengan membawa KTP dan kartu peserta ujian ya. Baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, kan itu sama. Nah, kemudian ada juga beberapa misalnya Pemkab Wonogiri itu sudah menyatakan vaksinasi di kami belum bisa diwajibkan. Itu juga bisa. Jadi seperti Mas Andika bilang, sampaikan H-3 minimal sebelum pelaksanaan pertama, silakan Pansel daerah bekerja sama dengan koordinasi dengan Satgas COVID setempat menyatakan ketersediaannya ada apa tidak. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta katakanlah Pak Gubernurnya bilang 105%, kalau Jakarta wajib gitu, fardu ain, nggak mungkin gitu ya. Yang lain-lain tapi bisa menyesuaikan. Nah silakan itu dipublikasikan saja. Sedemikian sehingga tidak memberatkan peserta. Pun Kementerian Kesehatan melalui koordinasi yang sangat baik dengan semuanya, per kemarin untuk di Jawa, Madura, Bali kan maksimal 99.000, makin murah saja. Saya kira itu Pak Ari, jadi pesannya Pak Menpan kemarin, Pak Kepala BKN, ayo kita permudah, tapi jangan juga memudah-mudahkan gitu ya, nggak mau apa-apa, di Jawa, Madura, Bali, rebahan, nggak mau vaksin, nggak mau swab, tapi minta lolos. Bapak dan Ibu bisa mengunduh materi sosialisasi melalui portal resmi Kementerian Pan-RB. Kemudian untuk keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 dan Kepmen Pan-RB nomor 1128 tahun 2021 dapat diunduh melalui JDI mengenai informasi seputar ASN, pelayanan publik, informasi kelembagaan, reformasi birokrasi, dan informasi lainnya seputar Kementerian Pan-RB dapat menghubungi Si Pandai melalui aplikasi Telegram dan Line. Baik Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, dan rekan ASN yang telah mengikuti acara sosialisasi hari ini. Kami mohon maaf undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi hari ini. Salam sehat selalu dan mari menjadi ASN berakhlak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Pak Ridwan, Bu Nunu, Prof. Nunu, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Mohon maaf lahir batin. Salam sehat selalu.
percaya sama modus yang begini. Stop! Jangan percaya lagi dengan janji-janji yang bisa meluluskan seleksi CASN. Proses seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Cek kebenaran informasi yang beredar dari sumber terpercaya. Masih percaya sama modus yang begini? Stop! Jangan percaya lagi dengan janji-janji yang bisa meluluskan seleksi CASN. Proses seleksi calon